Di luar daftar. Sesaat lagi, Mitra akan mendengarkan Ananda News Flash, tepat pukul 8:40. Notifikasi broadcast. Mitra Ananda, kini saatnya Anda mendengarkan Ananda News Flash, edisi siar tanggal 12 September tahun 2022. Bersama saya Adam Herdiansyah yang akan menemani ruang redaksi Mitra Ananda semuanya. Berikut pokok-pokok berita yang kita akan hadirkan pada pagi hari ini. Selamat mendengarkan. Agustinus, jangan percaya narasi pemerintah yang menyamakan antara subsidi dan kompensasi. Beda jauh, Jurka mencuit to support people who are struggling by holding demonstrations in Indonesia regarding the price of fuel oil. I will publish Ni Pertamina database soon. Untuk mendukung masyarakat yang sedang berjuang dengan mengadakan demonstrasi di Indonesia mengenai harga bahan bakar minyak. Saya akan segera mempublikasikan database Mi Pertamina. Dengan semangat yang serupa, saya pun mendukung unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM melalui apa yang saya sampaikan di dinding FB ini. Apa yang diminta oleh pemerintah sebagai subsidi energi 502 triliun rupiah layak ditolak dan dilakukan perhitungan kembali serta pemeriksaan investigatif oleh BPK terhadap penentuan angka subsidi dan kompensasi BBM sejak pertama kali dilakukan. Kebijakan kenaikan harga BBM tidak boleh didasarkan atas perhitungan yang tidak transparan dan berpotensi korupsi. DPR perlu memeriksa Presiden, Menteri Keuangan, Menteri SDM, Menteri BUMN, Direksi dan Komisaris Pertamina sebagai pihak yang paling berwenang untuk menyelidiki proses kebijakan subsidi dan kompensasi BBM. 1. 502 triliun rupiah itu terdiri dari A. Subsidi bahan bakar dan energi 208 triliun rupiah, B. Kompensasi untuk BBM 252 rupiah, 5 triliun, C. Kompensasi untuk listrik 41 triliun rupiah. Poin A kita kesampingkan dulu karena itu memang untuk solar subsidi dan porsi terbesar untuk LPG 3 kg yang menyangkut orang miskin. Poin C juga demikian,
kita bahas nanti. Biang keroknya adalah poin B2. Jangan percaya narasi pemerintah yang menyamakan antara subsidi dan kompensasi. Beda jauh. Istilahnya beda, aturan hukumnya beda, hitungannya beda, pos anggarannya beda. Yang sama hanya semuanya adalah APBN duit rakyat. Agustinus, jangan percaya narasi pemerintah yang menyamakan antara subsidi dan kompensasi. Beda jauh. Djorka mencuit, to support people who are struggling by holding demonstrations in Indonesia regarding the price of fuel oil. I will publish Mi Pertamina database soon. Untuk mendukung masyarakat yang sedang berjuang dengan mengadakan demonstrasi di Indonesia mengenai harga bahan bakar minyak. Saya akan segera mempublikasikan database Mi Pertamina. Dengan semangat yang serupa, saya pun mendukung unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM melalui apa yang saya sampaikan di dinding FB ini. Apa yang diminta oleh pemerintah sebagai subsidi energi 502 triliun rupiah layak ditolak dan dilakukan perhitungan kembali serta pemeriksaan investigatif oleh BPK terhadap penentuan angka subsidi dan kompensasi BBM sejak pertama kali dilakukan. Kebijakan kenaikan harga BBM tidak boleh didasarkan atas perhitungan yang tidak transparan dan berpotensi korupsi. DPR perlu memeriksa Presiden, Menteri Keuangan, Menteri SDM, Menteri BUMN, Direksi dan Komisaris Pertamina sebagai pihak yang paling berwenang untuk menyelidiki proses kebijakan subsidi dan kompensasi BBM. 1. 502 triliun rupiah itu terdiri dari A. Subsidi bahan bakar dan energi 208 triliun rupiah, B. Kompensasi untuk BBM 252 rupiah, 5 triliun, C. Kompensasi untuk listrik 41 triliun rupiah. Poin A kita kesampingkan dulu karena itu memang untuk solar subsidi dan porsi terbesar untuk LPG 3 kg yang menyangkut orang miskin. Poin C juga demikian, kita bahas nanti. Biang keroknya adalah poin B2. Jangan percaya narasi pemerintah yang menyamakan antara subsidi dan kompensasi. Beda jauh. Istilahnya beda, aturan hukumnya beda, hitungannya beda, pos anggarannya beda. Yang sama hanya semuanya adalah APBN duit rakyat Indonesia. Kompensasi untuk BBM, poin B, bukan termasuk belanja subsidi bahan bakar dan energi. Sudah terbit Peraturan Menteri Keuangan, PMK, 159/2021 yang menggolongkannya pada pos pengelolaan belanja lainnya, BAS 999/08. Di pos itu ada anggaran Rp494, 3 triliun rujuk Perpres 98/2022 tentang rincian APBN. Dari jumlah itu, yang terbesar adalah pos ekonomi 301 triliun rupiah. Bisa diduga kuat, kompensasi untuk BBM mau diambil dari pos itu bukan subsidi. 3. Kebijakan kompensasi BBM adalah khas Jokowi. Payungnya adalah Perpres. Turunannya adalah Peraturan Menkeu. Rumusannya secara teknis adalah Menkeu, Menteri SDM, dan Menteri BUMN yang mereview adalah auditor, BPK. Dasar awalnya Perpres 43/2018 Jo. Perpres 117/2021. Kompensasi adalah pembayaran selisih kekurangan penerimaan Pertamina akibat harga jual eceran JBT, solar, dan JBKP, premium Pertalite, dengan harga, keekonomian sebut saja HPP Pertamina. Persoalannya adalah bagaimana selisih itu diperhitungkan, tidak transparan. Rumus HPP Pertamina adalah harga dasar PPN 10%, PPBKB, pajak bahan bakar, 5% dikali volume penyaluran. Harga dasar terdiri dari biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta marin. Biaya perolehan adalah biaya penyediaan BBM dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal BBM depot penyalur. Perhatikan, marin sudah ditambahkan dalam HPP. Jadi Pertamina pasti untung. Sejak aturan kompensasi diterbitkan, tak pernah ada audit BPK terhadapnya.
DPR tidak pernah mempertanyakan secara rinci. Makanya saat ini adalah momentum keterbukaan bagi pemerintah dan Pertamina untuk mengungkapkan harga dasar itu, biaya perolehan, biaya distribusi, biaya penyimpanan, dan marin. Biar publik tahu. 4. Dengan segala proses perhitungan yang tidak transparan itu, laporan keuangan Pertamina 2021, audited, mencatat utang kompensasi pemerintah kepada Pertamina sebesar total Rp94,7 triliun, konversi ke rupiah kurs Rp14,500, yang terdiri dari A. Rp37,2 triliun, bagian lancar, B. Rp57,5 triliun, bagian tidak lancar. Itu adalah akumulasi utang kompensasi dari 2018 hingga 2021. 5. Subsidi bagi masyarakat bukan poster besar yang menggerogoti APBN. Lihat pembiayaan utang, lampiran 7 Perpres 98/2022, yang mencapai Rp943,6 triliun. 6. Mimpi Presiden Jokowi tak selalu tentang rakyat bahagia dan sejahtera. Lihat anggaran ikan Rp460 triliun yang 20% diambil dari APBN, sekitar Rp92 triliun. Jika mimpi ikan dikubur sejenak, dilakukan evaluasi dan investigasi atas perhitungan subsidi dan kompensasi, dibangun sistem yang transparan untuk mencegah penyimpangan anggaran subsidi dan kompensasi BBM, maka niscaya masyarakat jauh lebih diuntungkan. Modal sekarang lebih menguntungkan pejabat dan pengusaha korup serta pemburu rente. Batalkan kenaikan harga BBM. Salam. Agustinus Edi Kristianto. Masyarakat diimbau jangan khawatir bawa anak ke pesantren. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang terpercaya. Republika. Co. ID. Jakarta, Kepala Subdit Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Kemenak, Basnang Said, berpesan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir membawa putra dan putrinya ke lembaga pendidikan terbaik di tanah air, yakni pesantren. Kejadian yang tidak diinginkan di pesantren hanya terjadi di segelintir pesantren saja. Pesantren ratusan tahun lalu sampai hari ini telah terbukti nyata menjadi lembaga terdepan memperbaiki akhlak generasi bangsa, kata Basnang kepada Republika, Ahad, 11 September 2022. Basnang mengatakan, pesantren telah mendidik masyarakat dengan penuhi kasih sayang dan tulus ikhlas. Menanamkan cinta tanah air kepada santri dan mendidik mereka agar berbakti kepada kedua orang tua, masyarakat dan agama. Mengenai peristiwa adanya dugaan kekerasan di pesantren yang merenggut korban. Menurut Basnang, peristiwa yang terjadi itu hanya pada segelintir lembaga dan hanya kasuistik saja. Masih banyak pesantren yang memiliki komitmen tinggi membina santri-santriwati untuk menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, ujar Basnang. Sebelumnya, Wakil Menteri Agama, Wamenak, KH Zainud Tauhid Saadi mengatakan, dugaan kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Gontor adalah bentuk kelalaian dan tindakan pribadi dari oknum santri yang bertindak berlebihan serta melampaui batas kewajaran. Bukan bagian dari kebijakan umum di Pondok Pesantren Gontor. Wamenak juga menyampaikan prihatin dan belasungkawa atas wafatnya AM santri Pondok Pesantren Gontor. Wamenak menegaskan, pihaknya mendukung langkah kepolisian untuk memproses secara hukum kepada para pelaku kekerasan, supaya mendapatkan sanksi yang setimpal. Saya juga mengimbau kepada para wali santri untuk tetap tenang dan memberikan kepercayaan penuh kepada pengasuh Pondok Pesantren Gontor. Percayalah bahwa pesantren adalah tempat yang aman bagi anak-anak belajar, jelas Kiai Zainud yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, MUI. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, KH Yahya Kholil Stakuf juga menanggapi isu yang akhir-akhir ini mendera dunia pesantren seperti kasus dugaan adanya tindak kekerasan di pesantren. Gus Yahya mengatakan, ketika di pesantren sering terjadi hal yang tidak diinginkan, artinya ada kebocoran sistem pengelolaannya. Akibat kebocoran sistem itu, membuat hal yang tidak diinginkan di pesantren tidak bisa dicegah. Tapi terlepas dari kesalahan yang muncul,
Semua orang tahu bahwa manfaat dan peran pesantren yang sangat besar dalam pendidikan anak-anak ini juga selama ini secara nyata dirasakan oleh masyarakat, kata Gus Yahya saat diwawancarai media massa sebelum acara konferensi pers Religion 20 R20 di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Rabu, 7 September 2022. Gus Yahya menyampaikan bahwa tetap yakin masyarakat masih melihat pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang terpercaya. Pesantren masih diyakini masyarakat sebagai lembaga untuk mendidik anak-anak secara komprehensif dalam hal pengetahuan, perilaku dan mental. 5 menit yang lalu, BBM antarkan Jokowi turun, satu opsi upaya agar harga BBM turun bahkan lebih rendah dari sebelum dinaikkan oleh Jokowi adalah Jokowi turun. Turunnya Jokowi dari jabatan presiden akan diikuti oleh turunnya harga BBM dan juga harga-harga barang yang sudah terlanjur naik akibat ulah rezim. Jokowi tidak pernah memberi kegembiraan kepada rakyat. Kepemimpinannya penuh kegaduhan dan penekanan pada kenyamanan hidup rakyat. Boro-boro meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Jokowi gagal dan tidak mampu mengemban amanah. Menaikkan harga BBM adalah wujud dari ketidakbecusan. Kalaupun dengan desakan rakyat terpaksa pemerintah menurunkan harga BBM, maka itu pun tidak menyelesaikan masalah bangsa. Pembenahan harus dimulai dengan turunnya Jokowi. Ia harus lengser ke Prabon baik dengan kesadaran sendiri atau melalui mekanisme pelengseran. Menaikkan harga BBM hanya bagian dari cara kerja yang tidak profesional, tutup lubang gali lubang serta kriminal. BBM menjadi alat main-mainan untuk menggendutkan oligarki, memeras rakyat, dan tindakan makar seorang presiden. Menginjak-injak konstitusi dan tidak peduli pada aspirasi rakyat dalam kehidupan berdemokrasi. Turunnya Jokowi adalah kebahagiaan rakyat Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai paket pasangan hendaknya turun pula. Ia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin negara. Kini posisi dan perannya hanya sebagai aksesoris semata yang tidak memberi makna signifikan bagi jalannya pemerintahan. Perlu kepemimpinan segar yang mampu mendorong partisipasi seluruh rakyat untuk membangun bersama bangsa dan negara. Tidak ada figur di kabinet Jokowi saat ini yang pantas dan qualified untuk mengemban amanah perubahan tersebut. Presiden dan kabinet memang buruk. Kepemimpinan segar yang menggantikan tentu dapat berbasis konvensi ketatanegaraan. Memberi maslahat dalam peran transisional menuju pemulihan asas kedaulatan rakyat. Mengoreksi pola pemerintahan Jokowi yang telah melakukan pembusukan politik, political decaying. Merusak tatanan demokrasi. Betul, untuk memulihkan negeri ini perlu langkah yang bertahap. Namun tahapan awal dan terpenting adalah turunnya Jokowi dari jabatan presiden. Sepanjang ia tetap memerintah, maka sulit untuk melakukan pembenahan. Termasuk soal harga BBM. Jika Jokowi terpaksa menurunkan kembali harga BBM, maka itu tidak akan memperbaiki keadaan. Masih terlalu banyak masalah lainnya yang menjadi beban rakyat. Sebaliknya, jika Jokowi yang turun dari jabatan, maka harga BBM akan ikut turun. Pemerintahan baru berkesempatan untuk mulai menata agenda kebangsaan dan kenegaraan dengan dukungan maksimal rakyat. Dengan harga BBM turun, maka diprediksi harga-harga akan turun pula. Lalu penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan memberantas berbagai mafia yang tumbuh, berkembang dan menjadi warna buram dari pemerintahan Jokowi. Tak ada pilihan lain untuk agenda mendesak selain Jokowi turun atau diturunkan. Harga BBM naik adalah bukti bahwa Jokowi telah gagal dan tidak mampu lagi untuk mengemban amanah. BBM antarkan Jokowi turun. M. Rizal Fadillah, pemerhati politik dan kebangsaan Bandung, 11 September 2022. BMH bersama Basnas dan LAS Sekota Tarakan bantu lunaskan utang mualaf. Bantuan itu berupa uang tunai sebesar Rp 32 juta. Republika. Co. ID, Tarakan, Lasnas BMH berkolaborasi dengan Basnas dan Lembaga Amil Zakat, LAS,
Sekota Tarakan memberikan bantuan pelunasan utang kepada Ivan Setiawan, mualaf warga Kampung 4, Tarakan, Kalimantan Utara. Penyerahan bantuan dilangsungkan di kantor Basnas Kota Tarakan, Jalan KH Agus Salim RT 5 Selumit, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu, 10 September 2022. Menurut Kepala BMH Perwakilan Kaltara Fatur Rahmansyah, bantuan itu berupa uang tunai sebesar Rp 32 juta untuk membantu melunasi utang Ivan Setiawan. Alhamdulillah Koko Ivan, sapaannya, sangat bersyukur dan terharu menerima bantuan yang tidak dia duga tersebut. Semoga bantuan ini bisa memberikan manfaat, kebaikan, berkah, serta kedepannya kehidupan mereka lebih baik lagi sehingga tetap istiqomah berada di jalan Islam, ujar Fatur dalam rilis yang diterima Republika. Ko. ID, Ahad, 11 September 2022. Fatur berharap, sinergi ini bisa terus terjalin dengan baik. Agar kedepannya kita bisa bersama-sama membantu para mustahik yang berada di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya, kata Fatur. 2 detik yang lalu, Salimah Kabupaten Bogor turut meriahkan Hari Olahraga Nasional. PC Salimah Bojonggede turut hadir mewakili Salimah Kabupaten Bogor. Republika. Ko. ID, Jakarta, Persaudaraan Muslimah, Salimah, Kabupaten Bogor turut meriahkan Bogor Challenge 11K. Acara ini diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, Kabupaten Bogor, Ahad, 11 September 2022, di Stadion Pakansari, Cibinong. Bogor Challenge 11K merupakan kegiatan lomba lari maraton sejauh 11 km yang dimulai dari Tugu Pancakarsa hingga Stadion Pakansari sebagai garis finish. Tampak PLT Bupati Bogor, Iwan Setiawan melepas ribuan peserta Bogor Challenge 11K di garis start. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa acara ini akan menjadi agenda rutin tahunan, karena melihat antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengikuti acara tersebut. Selain dalam rangka Hari Olahraga Nasional, HORNAS, dan mendukung program Bogor Sehat, acara ini juga bertujuan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat pasca pandemi lewat kegiatan bazar. Tak mau ketinggalan untuk meramaikan acara tersebut, PD Salimah Kabupaten Bogor turut serta menjadi peserta bazar dengan menjual aneka produk Salimah Food dan beberapa hasil karya pengurus Salimah. Ketua PD Salimah Kabupaten Bogor, Nur Lailatul Rohmah menyampaikan rasa syukur dan bangganya saat ditemui di stand bazar Salimah seusai mengisi ceramah di Desa Rawa Panjang. Alhamdulillah saya bersyukur dan bangga serta bahagia sekali karena Salimah Kabupaten Bogor dapat ikut serta dalam acara ini, ungkapnya. Dengan ikut sertanya Salimah pada acara ini, dapat memberi warna bagi masyarakat dengan memperkenalkan produk Salimah yaitu Salimah Food, terang Nur Laila kepada tim Humas. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat akan tahu bahwa Salimah tidak hanya organisasi dakwah maupun sosial, tapi juga bergerak di bidang ekonomi. Saya berharap semoga Salimah Kabupaten Bogor dapat menjadi organisasi yang senantiasa menyukseskan program-program pemerintah daerah Kabupaten Bogor, tambah Nur Laila. Dalam acara ini juga PC Salimah Bojonggede turut hadir mewakili Salimah Kabupaten Bogor pada booth Bazar Salimah Food. Tri Prayudani, Ketua Departemen Ekonomi PC Salimah Bojonggede menjelaskan kesiapan timnya untuk bazar kali ini. Alhamdulillah kami sudah siap hari ini dengan aneka produk dari Salimah Food dan beberapa hasil karya pengurus Prasalimah kita yaitu dari Susukan dan Kedung Waringin. Mohon doanya, semoga hari ini laris manis dan berkah. Namun yang terpenting adalah teman-teman Salimah selalu bersemangat, ujar Tri. JS dinilai tidak layak untuk timnas, PSSI jadi bahan bullying netizen, portal Islam. ID, PSSI menjadi bulan-bulanan warganet setelah menyebut jika Jakarta International Stadium atau JS tak layak menggelar pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Curaçao pada 27 September 2022. Tidak tanggung-tanggung bahkan netizen menyebut jika PSSI telah kehilangan akal sehat dan diduga berpolitik. Hal itu dilihat dari sebuah unggahan gambar di sosial media yang berisi nyinyiran netizen.
Gambar tersebut berisi capture stadion yang disebut berstandar FIFA dan stadion JS. Dalam colase foto tersebut juga berisi pemberitaan laman media terkait sikap PSSI yang menyebut stadion JS batal gelar laga timnas lantaran belum memenuhi kelayakan. Ketika stadion JS yang sudah berstandar FIFA dibilang belum penuhi kelayakan oleh PSSI, ucap tulisan dalam colase foto yang viral di sosial media, dikutip, Minggu, 11 September 2022. Dalam gambar tersebut juga ditulis jika akal sehat publik telah dilecehkan dengan sikap PSSI. Bahkan, gambar tersebut dengan tegas menyebut PSSI diduga telah berpolitik dengan keputusannya tersebut. Makin yakin, jika asal bukan Anies itu nyata, demikian bunyi tulisan dari gambar tersebut. Sebelumnya, PT Jakarta Propertindo, Jakpro, selaku pengelola Jakarta International Stadium atau JS angkat bicara terkait sikap PSSI tersebut. Jakpro membeberkan bukti-bukti bahwa stadion anyar di ibu kota itu memenuhi kualitas standar FIFA. Jakpro mengeluarkan poin-poin yang mengungkap JS sudah sesuai dengan kriteria stadion standar FIFA setelah PSSI membatalkan laga timnas Indonesia versus Curaçao di loka tanding yang berlokasi di Jakarta Utara tersebut. Jakpro menegaskan jika JS telah berstandar FIFA. Dilihat berdasarkan kelengkapan fasilitas, infrastruktur, serta memenuhi rekomendasi, teknis dan persyaratan hingga penyediaan fasilitas hospitality. Jakpro menyatakan JS dirancang oleh Buro Happold, konsultan perencana dari Inggris, yang memiliki pengalaman internasional dalam merancang stadion-stadion sepak bola modern seperti Tottenham Hotspur Stadium di London serta perancangan beberapa stadion Piala Dunia Qatar 2022. JS merupakan salah satu stadion yang mirip dengan stadion di Eropa baik secara desain maupun fasilitas. Selain itu, Jakpro juga didampingi langsung oleh asesor FIFA pada saat perencanaan dan desain JS dilakukan, ujar PLT Direktur Proyek JS, Ari Wibowo, TV One, kondisi Stadion Pakansari ketika hujan deras. Sepertinya sudah sesuai standar PSSI PIK. Twitter. Compare KGTZ 7 Heru, berita sepak bola dunia, Gila Bola _INA, September 11, 2022, 11 menit yang lalu. Laznas BMH salurkan bantuan pembangunan masjid darurat di Galela. Bantuan itu berupa kipas angin dan dana lanjutan pembangunan masjid. Republika. ID, Halmahera Barat. Laznas BMH terus memberikan perhatian dan dukungan untuk warga penyintas gempa bumi di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan bagi Laznas BMH dapat terus memberikan perhatian dan bantuan untuk warga pedalaman penyintas gempa bumi di Galela ini, terang Kepala BMH Perwakilan Maluku Utara, Asfir Al-Basir, Ahad, 11 September 2022. Ia menambahkan, bantuan pembangunan masjid itu meliputi kipas angin dan dana lanjutan pembangunan. Alhamdulillah kini masjid darurat berukuran 12x25 meter itu telah memiliki kipas angin. Jadi jamaah bisa sedikit lebih nyaman. Bantuan ini berasal dari donatur BMH, yakni Bapak Hai Arlis Jaman, ujarnya dalam rilis yang diterima Republika. ID, Ahad, 11 September 2022. Bantuan itu menjadikan pengurus masjid darurat tersebut sangat bahagia. Terima kasih kepada BMH dan donatur. Semoga menjadi amal jariah yang pahalanya terus-menerus dan berlipat ganda, ungkap pengurus masjid, Abdullah Sumringah. 2 menit yang lalu, Detik Sport. Wonderkid Indonesia Abdurrahman Iwan ikut TC Qatar U17 usai tak dilirik skuad Garuda. Wonderkid Indonesia Abdurrahman Iwan akhirnya ikut pemusatan latihan TC Timnas Qatar U17. Dia mengaku tak pernah dapat panggilan dari skuad Garuda. Perlu diketahui Iwan bukan pemain keturunan. Dia benar-benar pemain asal Indonesia, anak dari pasangan Bapak Haji Iwan Kuswanto dan Ibu Hajah Tarini. Orang tuanya berasal dari Kramat Watu, Serang, Banten. Saat ini,
Iwan tinggal di Qatar bersama orang tuanya yang bekerja di salah satu perusahaan di Qatar. Iwan mencuri perhatian di jagat maya lantaran sering mengunggah kiprah timnas Indonesia di berbagai kelompok umur lewat akun media sosial pribadinya. Hal itu mengusik benak seorang pencinta sepak bola yang sempat bertanya lewat kolom komentar. Kenapa enggak main di timnas Indonesia, Abduh? Apa? Sudah? Pilih Qatar? Tanya pengguna Facebook bernama Juan Muhammad, Minggu, 11 September 2022. Tidak disangka, jawaban Iwan cukup mengejutkan. Dia mengklaim tidak pernah dilirik apalagi sampai dipanggil ke timnas Indonesia. Sampai saat ini belum pernah dilirik apalagi dipanggil sama mereka Ong, balas Iwan singkat. Akun spesialis pemantau pesepak bola Indonesia di luar negeri @Abroad menuturkan, Iwan saat ini tengah menjalani pemusatan latihan, TC, bersama timnas Qatar U17 di Slovenia. Mereka mengklaim pemain yang diperkirakan berusia 16 tahun itu terbuka untuk dipanggil ke skuad Garuda. Di Facebook pribadinya, Iwan membagikan foto saat sedang TC bersama Qatar U17 di Slovenia. Di beragam komentar, dia selalu membalas hal yang sama, cuit akun Twitter tersebut. Terbuka untuk Indonesia namun belum dilirik apalagi dipanggil. Semoga beruntung Abdurrahman Iwan, imbuh kicauan tersebut. Iwan sendiri menempuh pendidikan sepak bola bersama Aspire Academy di Qatar pada 2011. Akademi sepak bola itu memang dikhususkan untuk menggembleng bakat anak muda di negara tersebut. Kemudian Iwan pernah menjadi pemain terbaik dan top skor Qatar Star Liga Junior bersama Al Wakrah SC pada musim 2014-2015 lalu. Dia menorehkan 42 gol. Gelar serupa diraihnya pada Qatar Star Liga Junior 2015-2016. Iwan mengoleksi 37 gol hingga 10 assist. Bersama Aspire Academy, Abdurrahman Iwan juga sukses membawa 2 kali gelar juara berturut-turut di ajang internasional Eropa. Djorka Sentil Denny Siregar, bagaimana rasanya hidup pakai uang pajak orang Indonesia, portal Islam. ID, hacker bernama Djorka kembali berulah setelah akun Twitter tersebut membuat heboh dunia maya dalam beberapa hari terakhir. Kini, akun tersebut menyinggung pegiat media sosial, Denny Siregar. Sebelumnya, Djorka membeberkan data dan pesan milik Presiden Joko Widodo, hingga bocorkan identitas pembunuh Munir. Tak hanya itu, Djorka menyindir Puan Maharani, Erick Thohir, dan salah satu penggiat media sosial Denny Siregar. Dalam cuitannya, Djorka menyindir Denny Siregar terkait dugaan sang penggiat menggunakan uang pajak orang Indonesia. Djorka menuliskan jika Denny Siregar menggunakan media sosial untuk mengaburkan fakta. Hai Denny Siregar 7. How does it feel to live using tax money from Indonesian people but instead you use the internet to polarize the people, cuit Djorka. Hai Denny Siregar 7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang? Tentunya hal ini membuat nama Denny Siregar menjadi trending topik di Twitter. Beberapa warganet pun mengungkapkan nomor telepon Denny Siregar yang diduga memiliki banyak nomor. Nomor HP si Denny banyak bener kayak konter pulsa pinggir kabupaten, ucap Mariah Kidi. Nomor TLP banyak amat ampe punya 10 buset dah, ucap Napalutong. Info Denny Siregar bocor, cuma bisa dilihat di Telegram di channel Borkanis, ucap E4 Agus. Kendati begitu Denny Siregar belum menanggapi terkait kebocoran datanya oleh hacker Djorka, Gelora, 12 menit yang lalu. Hasil Arema FC versus Persib, Maung Bandung comeback terkam Singo Edan 2-1, M. Hafidz Imaduddin, Minggu, 11 September 2022 pukul 17.22 WIB, Persib Bandung sukses membekuk Arema FC 2-1 pada pekan ke-9 Liga 1. 2 gol kemenangan Persib dicetak oleh Beckham Putra dan David Da Silva. Malang, Kompas.
Persib Bandung sukses menekuk Arema FC 2-1 pada laga pekan ke-9 Liga 1 2022 hingga 2023. Pertandingan Arema FC versus Persib Bandung berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Minggu, 11 September 2022, sore waktu Indonesia Barat. Arema FC selaku tuan rumah berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol Dedik Setiawan pada menit ke-45. Persib Bandung kemudian bangkit membalikkan keadaan pada babak kedua. Sepasang gol penentu kemenangan Persib Bandung dicetak oleh Beckham Putra, 48, dan David Da Silva, 88. Kekalahan dari Persib Bandung tentu mencoreng debut Javier Rocha sebagai pelatih anyar Arema FC. Hasil di Stadion Kanjuruhan sekaligus memperpanjang tren buruk tidak pernah menang Arema FC menjadi 3 laga beruntun. Singo Edan, julukan Arema FC, kini tertahan di peringkat ke-11 klasemen Liga 1 dengan koleksi 11 poin dari 9 laga. Di sisi lain, kemenangan atas Arema FC mengatrol posisi Persib ke peringkat ke-8 klasemen Liga 1 dengan raihan 13 poin. Baca juga daftar top skor Liga 1, Pato kokoh di puncak, Spaso melesat usai hat-trick. Ulasan pertandingan Arema FC versus Persib. Babak pertama pertandingan Arema FC versus Persib Bandung berjalan sangat sengit dan alot. Arema FC selaku tuan rumah unggul dari segi penguasaan bola dengan persentase mencapai 55%. Di sisi lain, Persib Bandung unggul dari segi peluang dengan catatan 4 tembakan tepat sasaran berbanding 1 milik Arema FC. Meski demikian, Persib asuhan Luis Mia masih belum berhasil mencetak gol hingga akhir babak pertama. Peluang terbaik Persib terjadi pada menit ke-30 ketika tembakan jarak jauh Ciro Alves ditepis kiper Arema FC, Teguh Amiruddin. Berbeda dari Persib, Arema FC justru berhasil unggul pada akhir babak pertama dari satu-satunya tembakan tepat sasaran mereka. Gol Arema FC dicetak oleh Dedik Setiawan pada menit ke-45. Baca juga, klasemen Liga 1, Bali United gusur Borneo FC, PSM Makassar tembus 3 besar. Menerima umpan dari Dendi Santoso, Dedik Setiawan yang berdiri di tengah kotak penalti langsung melepaskan tembakan kaki kiri tanpa mengontrol bola. Tembakan Dedik Setiawan itu meluncur deras masuk ke sisi kanan gawang Persib yang dikawal oleh Reki Rahayu. Skor 1-0 untuk keunggulan Arema FC bertahan hingga akhir babak pertama. Berlanjut ke babak kedua, Javier Rocha selaku pelatih Arema FC masih mempertahankan komposisi pemainnya. Di sisi lain, pelatih Persib, Luis Mia, langsung melakukan satu perubahan dengan menarik keluar Febri Haryadi dan memasukkan Beckham Putra. 3 menit babak kedua berjalan, Beckham Putra langsung memberi dampak instan karena berhasil mencetak gol. Gol Beckham Putra berawal dari umpan silang Zalnando dari sisi kiri. Umpan silang Zalnando itu sebenarnya mengarah ke David Da Silva yang berdiri di tengah kotak penalti. Baca juga, Evan Dimas bongkar perbedaan taktik Luis Mia di Timnas dan Persib. Namun, bola justru jatuh di kaki Beckham Putra yang berdiri di tiang jauh. Beckham Putra yang tidak terkawal kemudian dengan mudah menyerangkan bola ke gawang Arema FC lewat tembakan keras kaki kanan. Tersengat dengan gol cepat Beckham Putra, Arema FC langsung meningkatkan intensitas serangan mereka. Javier Rocha kemudian mengubah komposisi lini tengah Arema FC pada menit ke-58. Javier Rocha tampak ingin menambah daya gedor Arema FC setelah menarik keluar Jayus Haryono dan memasukkan Adam Alis. Pergantian itu sebenarnya tidak mengubah formasi bermain Arema FC, yakni 4-2-3-1. Namun, masuknya Adam Alis membuat posisi Gianzola berubah dari awalnya playmaker di belakang striker menjadi gelandang pivot menemani Renshi Yamaguchi. Baca juga, profil 2 asisten baru Luis Mia di Persib Bandung. Tempo pertandingan kemudian sedikit mengendur ketika memasuki menit ke-65. Arema FC terlihat kembali larut dalam permainan Persib Bandung yang memang cenderung lambat dalam mengalirkan bola.
Tepat pada menit ke-79, Adam Alis mengancam lewat tembakan keras kaki kanan dari luar kotak penalti. Upaya Adam Alis itu masih belum membuahkan hasil karena tembakannya masih terlalu lemah meski sudah tepat sasaran. Tepat pada menit ke-88, David da Silva sukses membuat publik Stadion Kanjuruhan terdiam. David da Silva mencetak gol lewat tendangan parabolik dari luar kotak penalti setelah menerima umpan terobosan dari Rahmat Irianto. Skor 2-1 untuk keunggulan Persib bertahan hingga akhir laga. Susunan pemain Arema FC versus Persib Bandung. Arema FC 4-2-3-1-23 Teguh Amiruddin, 12 Rizky Dwi, 4 Sergio Silva, 15 Hasim Kipu, 24 Rendika Rama, 26 Ahmad Figo 77, 8 Renshi Yamaguchi, 14 Jayus Haryono, 18 Adam Alis 48, 30 Ilham Udin Armain, 11 Gian Zola, 10 M Rafli 66, 41 Dendi Santoso, 13 Tito Hamzah 77, 27 Dedik Setiawan, 22 Hanis Sagara 77. Cadangan 33 Andreas Francisco, 87 John Alfarizi, 37 Iqfanul Alam, 88 Irsyad Maulana Pelatih, Javier Rocha. Persib Bandung 34 Reki Rahayu, 66 Daisuke Sato, 2 Nick Kuipers, 53 Rahmat Irianto, 12 Henhen Herdiana, 10 Mark Lok, 55 Ricky Kambuaya, 11 Dedi Kusnandar, 62, 27 Zanando, 77 Ciro Alves, 93 Erwin Ramdhani, 68, 13 Febri Haryadi, 7 Beckham Putra, 46, 19 David da Silva. Cadangan 1 Fitrul Dwi, 3 Erianto, 4 Bayu Fikri, 8 Abdul Aziz, 16 Ahmad Jufrianto, 70 Arsan Makarim. Pelatih Luis Mia. Jamaah haji terakhir yang dirawat di Arab Saudi pulang ke tanah air. Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443H telah dinyatakan berakhir. Republika Co. ID, Jakarta, Tim Kantor Urusan Haji, KUH, Kajari Jeddah di Arab Saudi kembali mengantar pulang satu jamaah haji yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Jamaah atas nama Abbas Bahtiar Abdul Manan diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pada Jumat, 9 September 2022, pukul 18.55 waktu Arab Saudi dengan Saudia Airlines No penerbangan SC-816. Ia adalah jamaah yang tergabung dalam kloter 3 embarkasi Jakarta, Bekasi, JKS 03. Ia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Sabtu, 10 September 2022, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepulangan jamaah ke Indonesia diantar dua petugas dari KUH Kajari Jeddah, yaitu Hashim bin Salim Hilabi dan Dadang Zailani Danuna. Alhamdulillah, jamaah haji atas nama Abbas Bahtiar Abdul Manan sudah kami antara pulang kembali ke tanah air, setelah menjalani perawatan di Arab Saudi, kata Konsul Haji Kajari Jeddah, Nasrullah Jasam, melalui pesan singkat yang diterima Republika, Sabtu, 10 September 2022. Ia menjelaskan, Abbas Bahtiar merupakan jamaah haji 1443H terakhir yang pulang ke Indonesia setelah dirawat di Arab Saudi. Jadi sudah tidak ada lagi jamaah haji 2022 yang di Tanah Suci. Dijelaskan Nasrullah, Abbas Bahtiar diantar pulang ke tanah air setelah dinyatakan layak terbang, ditandai dengan terbitnya Medical Information Form, MEDIF, dari pihak berwenang di Arab Saudi. Abbas Bahtiar kami antar pulang ke Indonesia dalam keadaan berbaring. Kita doakan, semoga semua jamaah haji Indonesia sehat, berkumpul kembali dengan keluarganya, ujarnya. Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443H telah dinyatakan berakhir oleh Menak Yakut Khalil Qomas pada 18 Agustus 2022. Sejak itu, masih ada 8 jamaah yang dirawat di RS Arab Saudi.
6 jemaah sudah pulang ke tanah air, 2 jemaah wafat dan dimakamkan di Arab Saudi. 1 menit yang lalu, pukul 18.44, dalam daftar, 43 item. Uang suap dari calon mahasiswa baru ke Rektor Unila Profesor Karomani untuk bangun Lampung Nahdliyin Center, Portal Islam. ID, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Rektor Universitas Lampung, Unila, nonaktif Profesor Karomani terkait kasus suap penerimaan mahasiswa baru. Diketahui, pemeriksaan itu dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Jumat, 9 September 2022. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Karomani, Ahmad Handoko mengatakan kliennya diperiksa selama 6 jam, dimulai pukul 10.00 WIB sampai 16.00 WIB, dengan 25 pertanyaan terkait penerimaan uang dalam penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Dalam pemeriksaan, lanjut Handoko, Profesor Karomani mengakui telah menerima sejumlah uang dari berbagai pihak dalam penerimaan mahasiswa kedokteran. Namun, pemberian itu bersifat sukarela. Selain itu, pemberian itu juga bukan untuk menyatakan lulus atau tidaknya calon mahasiswa. Untuk kelulusan, mahasiswa harus tetap mengikuti standar nilai passing grade. Artinya, tidak ada deal-deal di awal, jelas Handoko. 10 September 2022. Setelah dinyatakan lulus, kata Handoko, beberapa orang tua memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk uang. Namun, uang yang diterima itu akan digunakan untuk pembangunan gedung Lampung Nahdliyin Center, bukan untuk kepentingan pribadi. Intinya, beliau mengakui pemberian yang sifatnya sumbangan dan seluruhnya disumbangkan, pungkasnya. Kumparan, PWNU tegaskan tak terlibat. PWNU Lampung menegaskan bahwa Lampung Nahdliyin Center, LNC, adalah lembaga atau yayasan milik pribadi Rektor Universitas Lampung, Unila, nonaktif Karomani, bukan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama, NU. LNC tidak pernah diserahkan kepada NU, tidak juga digunakan untuk acara kelembagaan NU, dan bukan bagian struktural NU, tegas Pelaksana Harian, PLH, PWNU Lampung, Profesor Alamsyah, dikutip kantor berita RMOL Lampung, 10 September 2022. Profesor Alamsyah mengatakan, sejak proses pembangunan hingga peresmian gedung, sama sekali tidak melibatkan NU secara kelembagaan. Kami hanya diundang hadir untuk peresmian, maka ada yang datang secara pribadi, tapi kebanyakan pengurus tidak datang, ujar Wakil Rektor IUIN Radin Intan Lampung ini. Sementara itu, Wakil Ketua PWNU Lampung, Juendra Asdiansyah menambahkan, pembangunan LNC murni inisiatif pribadi Karomani tanpa melibatkan NU. Sehingga secara otomatis PWNU tidak tahu menahu dari mana Pak Aong, Karomani, mendapatkan dana pembangunan dan sebagainya, kata jurnalis senior itu. Lebih lanjut, Juendra menjelaskan, nama yang dipakai untuk gedung itu adalah Lampung Nahdliyin Center. Nahdliyin artinya orang-orang NU, bukan nama NU yang dipakai oleh Karomani. Karena untuk menggunakan nama NU, ada prosedur yang harus dilalui, kalau Nahdliyin siapapun boleh, jelasnya. Menurut Juendra, pembangunan LNC dilakukan Karomani sebagai bentuk ekspresi kecintaannya kepada NU. Ada juga warga NU yang mengekspresikan kecintaannya dengan membangun sekolah, TPA, pesantren, atau membantu pembangunan masjid dan lainnya. Gedung LNC yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Raja Basa, Kota Bandar Lampung diresmikan oleh Mustasar PBNU, Said Akil Siraj, didampingi Ketua Dewan Pembina Lampung Nahdliyin Center, Karomani, pada 15 Agustus 2022. Setelah kena tangkap tangan KPK terkait kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Unila Jalur Mandiri tahun 2022, Karomani menyebut uang suap itu digunakannya untuk pembangunan LNC, RMOL, video, peresmian gedung Lampung Nahdliyin Center oleh Mustasar PBNU, Said Akil Siraj, 4 menit yang lalu, pukul 18.44. Menak ancam cabut izin operasional Ponpes Gontor, Portal Islam.
.id, Menteri Agama, Menak, Yakut Khalil Qomas buka suara terkait meninggalnya Albar Mahdi, santri kelas 5 atau setara kelas 11 SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor 1, Desa Gontor, Kecamatan Melarak yang diduga dianiaya beberapa waktu lalu. Menurut Yakut, jika hal tersebut terbukti adanya dugaan kekerasan terhadap santri, maka dirinya akan melakukan pencabutan izin operasional pesantren. Yang bisa kita lakukan adalah jika itu terbukti secara sistematis pesantren melakukan kekerasan, pelecehan dan seterusnya, kita cabut izin operasionalnya. Karena izin operasional pesantren itu ada di Kemenak, ujar Menak usai acara bincang kebangsaan di Mabes TNI Jakarta Pusat, Rabu, 7 September 2022. Lebih lanjut, Gus Yakut juga mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki keputusan Menteri Agama, KMA, mengenai pesantren. KMA itu terkait bagaimana pesantren harus melindungi anak-anak, perempuan, serta mengajarkan hal-hal dan contoh yang baik. Walaupun pada kesempatan itu, dirinya mengakui bahwa Kemenak tak dapat melakukan intervensi lebih jauh terkait kasus itu. Sebab pesantren merupakan lembaga independen dan tidak struktural di bawah Kemenak. Kita sudah buat peraturan-peraturan semacam ini. Tapi kawan-kawan semua, kita harus tahu bahwa pesantren itu lembaga yang otonomi, lembaga yang independen. Yang tidak bisa semua orang asal masuk ke dalamnya. Enggak bisa, tuturnya. Dengan demikian, dirinya tengah mempersiapkan berbagai pendekatan berbeda untuk menyelesaikan persoalan tindak kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Pesantren ini memang unik, lembaga pendidikan yang unik. Karena itu pendekatan kita pun terhadap persoalan-persoalan di pesantren tidak bisa seperti kita melakukan pendekatan terhadap misalnya di kementerian ke kantor Kemenak provinsi atau kabupaten, enggak bisa. Pendekatannya harus berbeda. Itu yang sedang dan terus kita lakukan, ujarnya. Video, 3 menit yang lalu, pukul 18.44. Demikian rangkaian berita di Ananda News Flash edisi siar tanggal 12 September tahun 2022. Semoga dengan berita-berita ini dapat menambah informasi dan wawasan dari mitra Radio Ananda semuanya. Nantikan Ananda News Flash berikutnya hanya di Radio Ananda, media inspirasi keluarga kita berkarya untuk bangsa. Saya Adam Merdiansa, pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Semoga